Pertikaian tentang logos. Yang pertama, pertobatan gereja. Telah kita ketahui bahwa ajaran Origenes tentang logos sebagai zat setengah Allah atau Allah kedua, seperti orang yang mempercayai Allah dengan suam-suam kuku atau tidak sepenuhnya. Ciri-cirinya seperti secara lahiriah dia ikut Tuhan tetapi tidak ada keseriusan dalam hatinya. Dalam pelayanan ia tidak terlalu bertanggung jawab. Contohnya, sedikit-sedikit pelayanannya dioperkan ke orang lain. Sungguh ajaib, pada abad keempat gereja sudah bertobat dari pandangan yang sesat itu. Kemudian Konstantinus yang merupakan seorang tokoh penting dalam sejarah kekristenan telah membuka pintu gereja bagi dunia. Dan berkat pimpinan Roh Tuhan, maka teologia lebih baik lagi oleh pengaruh ilmu kafir Yunani. Malahan gereja menyingkirkan roh Origenes dari teologinya. Hal ini terjadi sebagai berikut. Arius dan Alexander. Pada tahun 318, timbullah perselisihan di Alexandria antara seorang presbiter namanya dengan uskupnya Alexander. Kata Arius, tak mungkin Yesus dapat disebut setengah Allah. Ketika kita percaya kepada satu Allah saja, tentulah Yesus bukanlah Allah, atau Yesus itu bukan itu saja, melainkan makhluk saja. Kemudian Arius mengajarkan bahwa anak atau logos itu adalah makhluk Tuhan yang sulung, yang tertinggi derajatnya, atau lebih terdahulu dan yang tertua. Yang ketiga, konsili di Nicea. Hal ini menyebar dengan cepat di gereja bagian timur, lalu mengacau walaukan jemaat dan masyarakat di sana. Oleh karena itu, Konstantinus memikirkan bagaimana caranya untuk memperdamaikan kedua belah ekumenis bersidang di Nicea atau di Asia Kecil dekat Konstantinopel pada tahun 325 agar membicarakan dan memecahkan masalah teologia. Kemudian Arius bersama pengikutnya kalah, dan hal ini karena dipecat, disalahkan, dan dibuang. Rumus yang diterima oleh konsili itu berbunyi logos atau anak. 4. Perjuangan Athanasius. Athanasius tidak lelah untuk menjelaskan kepada gereja bahwa anak itu bukan suatu makhluk, bukan setengah Allah atau Allah yang kedua, melainkan ia adalah suatu zat dengan Bapa. Athanasius beranggapan bahwa yang terpenting ialah kebenaran Injil, yaitu ketika anak itu masuk ke dunia ini, Allah sendiri datang menyelamatkan manusia. Banyak jemaat di Roma yang percaya kepadanya, namun yang tidak memihak kepadanya adalah para penguasa yang banyak jumlahnya pula. Karena hal tersebut, sudah berulang kali diadakan sinode sejak tahun 340 untuk membahas tentang hal ini. Akhirnya, permasalahan ini berakhir ketika Theodosius Agung yang anti-Arian menjadi kaisar pada tahun 379. Pada tahun 381, diadakan konsili ekumenis yang kedua di Konstantinopel yang memutuskan bahwa anak itu homoousios dengan Bapa. Konsili Konstantinopel juga mengakui bahwa Roh Kudus juga sejat dengan Bapa. Yang kelima, ajaran gereja tentang Allah Tritunggal. Setelah perjuangan yang dilalui Athanasius, saat ini masih ada perbedaan pikiran antara gereja Katolik di Barat dengan gereja Katolik di Timur tentang masalah Trinitas, yaitu Allah tiga oknum yang esa atau Tritunggal. Di gereja Timur, ahli-ahli teologi menyimpulkan bahwa ketiga oknum yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah esa. Sedangkan gereja di Barat tetap berpendirian pada ajaran Athanasius, yaitu ketiga oknum itu tidak ada yang tinggi ataupun rendah. Perselisihan tentang kedua tabiat Kristus yang pertama pokoknya. Hasil-hasil perbantahan teologi pada abad keempat itu ialah gereja menetapkan pengakuannya tentang keesaan dan kesamaan hakikat Kristus dengan Bapa. Karena gereja insaf bahwa manusia hanya dapat diselamatkan oleh Kristus apabila dia sungguh-sungguh Allah
Akan tetapi kebebasan itu tergantung pada maksudnya Allah yang benar, itu ke dalam daging dan darah manusia, atau disebut juga dengan inkarnasi. Yang kedua itu Apollinaris. Pada pertengahan abad keempat, masalah ini dikemukakan oleh Apollinaris dari Laodicea. Dia mengajarkan bahwa Kristus telah menjelma dengan beroleh tubuh dan jiwa manusia, tetapi roh manusia itu diganti oleh Logos Ilahi. Ajaran ini ditolak oleh Konsili Konstantinopel. Yang ketiga, Nestorius dan Cyrillus. Barulah pada tahun 428 masalah ini diuraikan sedalam-dalamnya oleh Nestorius. Pariah dari Konstantinopel itu berkeberatan terhadap gelar Bunda Allah bagi Maria. Nestorius mengajarkan bahwa Yesus akan menjadi sebuah rumah kudus bagi Logos Allah. Nestorius serta pengikut-pengikutnya atau golongan Antioquia namanya menitik beratkan kemanusiaan Kristus dan penceraian kedua tabiatnya. Diri Kristus seolah-olah dibagi menjadi dua oknum, yaitu ilahi dan yang insani. Dengan itu Allah tidak lagi menjadi sungguh-sungguh manusia. Dengan pertolongan uskup Roma, Cyrillus menang pada konsili ekumenis yang ketiga, yaitu di Efesus pada tahun 431. Ajaran Nestorius ini ditolak oleh gereja dan Nestorius dibuang. Baik, kita masuk pada poin yang keempat dan kelima dari perselisihan tentang kedua tabiat Kristus. Eutyches mengajarkan bahwa sebenarnya Kristus hanya bertabiat satu saja. Kemanusiaan Kristus diisi oleh dengan keilahiannya semata-mata, sehingga kemanusiaan itu hanya kelihatannya saja menyerupai kemanusiaan kita. Ini ajaran monofisit, di mana mono artinya satu, fisit artinya tabiat. Perselisihan ini muncul pada tahun 448. Tahun 449, sinode penyambut di Efesus dipaksa oleh Dioscorus dengan pasukan bersenjata agar mengakui monofisitisme dari Eutyches adalah ajaran ortodoks. Namun hal itu ditolak oleh Uskup Leo pertama. Tahun 450, seorang kaisar di Bizantium atau Konstantinopel naik tahta dengan pendirian yang lebih kuat, yang bertujuan untuk melawan Alexandria dan mewujudkan persatuan baru dalam gereja dan kekaisarannya. Tahun 451 dilangsungkannya pembentukan suatu sinode baru, yaitu Oikumenis yang keempat, dan menjadikan konsili terbesar dalam sejarah gereja lama. Akibat dari desakan kaisar ini, maka terwujudlah suatu keputusan kompromi yang berbunyi Kristus bukan bertabiat satu dan bukan bertabiat dua, melainkan ia bertabiat dua dalam satu oknum, di mana kedua tabiat tidak bercampur dan tidak berubah, dan tidak terbagi dan tidak terpisah. Atas keputusan di atas, gereja secara langsung mengakui bahwa Yesus di bumi ini tinggal merupakan suatu rahasia yang tak dapat dipahami oleh akal budi manusia. Gereja Persia merupakan gereja pertama yang memutuskan hubungan gereja dengan pemimpin-pemimpin gereja di Konstantinopel. Akibat dari pembantahan yang masih terjadi, gereja di negeri Mesir dan Syria menolak keputusan tersebut atau Chalcedon dengan alasan mereka tidak setuju secara teologia dan mereka tidak suka takluk lagi kepada titah kaisar dari Konstantinopel yang berhubungan dengan kesadaran kebangsaan. Pada abad kelima, maraknya gereja-gereja lain memutuskan hubungan dari gereja Katolik seperti gereja Armenia, Syria, Mesir, dan Abyssinia, di mana semua gereja ini memihak pada teologia Cyrillus atau ajaran monofisit. Selanjutnya, lama-kelamaan makin jelas perbedaan dalam berbagai aspek antara bagian barat dan bagian timur. Bagian barat gereja Kristen mereka lebih mementingkan tentang perbuatan, maka yang diutamakan mereka adalah jasa serta amalan atau perbuatan penyesalan dan penebusan dosa. Mereka juga mementingkan tentang organisasi gereja. Sedangkan gereja
Mereka lebih mengutamakan tentang perenungan, merenung Allah mistik, dan merenung kebenaran doktrina. Maka yang ditekankan dalam teologi Timur ialah kemasukan Tuhan ke dalam diri manusia, inkarnasi, dan kebenaran Kristus sehingga manusia beroleh hidup yang kekal. Dan pada tahun 1054, Gereja Katolik berpisah menjadi dua oleh besar ini antara Roma dan Kota Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan Gereja Timur. Yang pertama, Gereja Timur mempertahankan peraturan dan susunan Gereja Lama, yaitu segala uskup sama tinggi derajatnya. Yang kedua, kaidah untuk kebenaran ialah Alkitab dan tradisi, teristimewa keputusan dari ketujuh konsili besar atau ekumenis yang penghabisan diadakan di Nicea pada tahun 787. Yang ketiga, Gereja Timur menyebut dirinya Gereja Ortodoks atau Gereja Katolik Gerika. Yang keempat, organisasi berpusat pada satu kota atau seorang patriark. Gereja terdiri dari beberapa gereja sinegri di Rusia dan di Balkan dan dipimpin oleh patriark-patriark atau sinode-sinode. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 17 yang berjudul Zaman Augustinus. Yang pertama, Hieronymus dan Ambrosius. Kedua orang ini merupakan ahli teologi. Hieronymus mempropagandakan keindahan dan kesalehan hidup rahib dalam biara. Ia juga seorang terpelajar. Dia mampu menguasai tiga bahasa, yaitu Ibrani, Yunani, dan Latin. Ambrosius adalah seorang terpelajar dan dia juga lulusan sarjana yang menjadi pengantar teologi Timur dan Barat. Dia adalah seorang yang tegas, bahkan karena ketegasannya dia berhasil mengalahkan orang kafir dan orang Arian. Ketika Kaisar Theodosius membunuh 7 orang pemberontak di Yunani, karena amarahnya, Kaisar Theodosius mendapat teguran dari Ambrosius. Yang kedua adalah Augustinus. Augustinus adalah seorang bapak gereja yang jauh lebih besar dari kedua tokoh di atas tersebut. Pengaruh terdapat di segenap sejarah gereja sampai kini. Di samping Paulus, dialah yang terpenting dalam gereja segala abad. Kita bukan saja mengenal jalan hidup pekerjaan teologi Augustinus, tetapi juga segala pikiran dan perasaan hatinya oleh kitabnya yang termasyhur itu yang berjudul Conversationes, yang artinya pengakuan-pengakuan. Yang ketiga adalah hidup Augustinus. Augustinus lahir pada tahun 354 di Tagaste di Afrika Utara. Bapak dari Augustinus adalah kafir, sedangkan ibunya adalah seorang Kristen yang sangat saleh. Dia suka mempelajari filsafat dan juga Gnosticisme. Ibunya merasa kecewa terhadapnya tatkala melihat anaknya menempuh ajaran sesat. Dia juga termasuk orang pembangkang terhadap perintah ibunya yang melarang dia untuk pergi ke Roma, tetapi dia juga melanjutkan perjalanannya di Roma. Dia mendapatkan pangkat baru menjadi guru pidato di Milano. Selain itu juga Augustinus mulai mempelajari filsafat yang bernama Neoplatonisme. Pelajar filsafat juga mengajak dia untuk lebih mendalami ilmu filsafat, sehingga dia sadar bahwa ajaran Neoplatonisme bertentangan dengan kitab Injil, dan dia juga sadar bahwa dia sudah mendapat kebenaran itu di dalam Injil Gereja Kristen. Yang keempat adalah ajaran Augustinus tentang Allah dan manusia. Teologi Augustinus masih lama terpengaruh oleh filsafat. Pandangannya dapat diterangkan dengan perkataannya yang termasyhur ini, aku rindu untuk mengenal Allah dan jiwa. Lain tidak, sekali-kali tidak. Allah ialah zat yang sempurna, asal mula segala keselamatan dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu harus dicari dan dirasai oleh jiwa. Barulah jiwa itu dipuaskan. Jiwa telah dilepaskan oleh Tuhan, mengalami kesukaan yang tak terduga, yang hanya terdapat dalam persekutuannya secara mistik dengan Tuhan. Nas Alkitab yang terkutip di Augustinus berkali-kali ialah Mazmur 73 ayat 28a yang berbunyi, tetapi aku suka dekat kepada Allah. Kesalehan Augustinus bukan saja berakar dalam Platonisme, tetapi teristimewa dalam kitab Mazmur dan surat-surat Paulus. Baik teman-teman, selanjutnya poin yang kelima, perlawanan Augustinus terhadap sekte Donatus. Lebih dari 1 abad lamanya, terdapat suatu gereja sekta
yang sebenarnya telah lebih besar daripada gereja Katolik. Menurut pemimpinnya Donatis, anggotanya ini bernama orang Donatis. Pemimpinnya tersebut adalah seorang uskup yang hidup pada permulaan abad keempat. Pada abad kelima, pendirian orang Donatis telah berkurang kerasnya. Mereka menuntut agar sakramen dilakukan oleh uskup-uskup yang belum pernah berbuat dosa berat seperti percabulan dan murtad. Hanya dengan demikian saja kesucian gereja terjamin. Akan tetapi, gereja Katolik tidak berpandangan demikian. Agustinus melawan ajaran Donatis ini dengan keras dalam perdebatan besar di Kartago pada tahun 411 yang dihadiri oleh 286 orang Katolik dan 279 orang Donatis. Sesudah mendengar perdebatan, wakil kaisar memutuskan bahwa Agustinus menang dan ajaran Donatis harus ditolak. Nah, semenjak tahun itu, pengaruh orang Donatis surut dan cepat di Afrika. Teman-teman, pertimbangan-pertimbangan Agustinus demikian. Sekte ini hanya di Afrika saja, sehingga tidak esa dan am, seperti gereja Katolik. Nyatakanlah bahwa Agustinus meneruskan pandangan-pandangan Calixtus dan Cyprianus. Mustahil segala durhaka atau Kristi secara nama saja dikucilkan oleh gereja. Menurut kehendak Tuhan, gandum dan lalang akan tumbuh bersama-sama di ladang sampai hari kiamat. Gereja harus mendidik anggotanya terdorong oleh rahmat Allah yang mengasihi dan menolong. Gereja hanya dapat menggenapi panggilannya terhadap seluruh dunia. Jikalau ia hendak mencari orang yang lemah dan sesat, supaya mereka sekalian mendengar pekabarannya dan bertobat. Kita dapat menyetujui bahwa Agustinus memohon pertolongan pemerintahan untuk menobatkan orang Donatis dan Besi. Selanjutnya, poin yang keenam, perjamuan. Seperti yang kita semua sudah ketahui, bahwa gereja lama telah memulai dengan mengajarkan perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ketika ditabiskan oleh imam, inilah ajaran transubstansi. Akan tetapi Agustinus melawan pandangan ini. Ia membedakan tanda-tanda atau roti dan anggur dari apa yang ditandakan olehnya atau tubuh dan darah Kristus. Hanya imam saja yang dapat menerima harta benda rohani yang terkandung dalam sakramen itu. Sakramen itu disebut firman Tuhan yang kelihatan. Di kemudian hari, Calvin meneruskan pikiran ini. Karena pengaruh perlawanan Agustinus ini, barulah pada tahun 1215, ajaran transubstansiasi diakui sah oleh gereja Roma. Selanjutnya, poin yang ketujuh, pertikaian Agustinus dengan Pelagius tentang dosa dan rahmat. Jelaslah bagi kita semua bahwa teologia Agustinus semata-mata berpusat pada rahmat Tuhan yang bebas, yang mau mencari dan menyelamatkan manusia, walaupun dalam manusia itu sebenarnya tidak terdapat apa-apa yang layak untuk mendapatkan cinta kasih Tuhan. Ajaran ini memang sangat bertentangan dengan pikiran, pendirian, dan kelakuan kaum Kristen pada zaman itu. Oleh sebab itu, yang diutamakan ialah amal yang membawa kepada mistis, askese, dan kerahiban. Tidak mengherankan bahwa Agustinus mendapat perlawanan keras dari pihak orang rahib. Lawannya besar. Lawannya adalah Pelagius. Pelagius adalah seorang rahib dari Britania yang tinggal di Roma. Ajaran Pelagius ini ditolak oleh gereja pertama kalinya di Kartago pada tahun 418 dan akhirnya oleh konsili di Efesus pada tahun 431. Sebab Nestorius telah menyokong pengikut-pengikut Pelagius. Sungguh demikian, banyak juga orang dalam gereja yang berkeberatan terhadap teologia Agustinus. Jikalau keselamatan hanya beralaskan pemilihan dan rahmat,
Di manakah penawaran keselamatan itu kepada segenap umat manusia, dan di manakah tanggung jawab manusia? 1 abad lamanya, atau pada tahun 429 hingga tahun 529, perselisihan ini memanaskan hati ahli-ahli teologi di barat. Moralisme Kristen dapat dipertahankan. Rahmat itu ialah suatu khasiat secara batin yang diberikan oleh Tuhan kepada tiap-tiap oknum. Kehendak manusia yang bebas harus menerima pertolongan ini, supaya dengan demikian manusia dan Allah boleh bekerja sama sampai keselamatan itu diperoleh, atau inilah ajaran sinergisme. Baik teman-teman, selanjutnya poin yang ke-8 atau poin yang terakhir, gereja dan negara. Pikiran tentang relasi gereja dan negara dipaparkan Agustinus dalam kitabnya yang besar dan sangat masyhur, yakni Begara Allah atau De Civitas Dei. Sebab-sebabnya ia mulai mengarang kitab ini ialah gereja yang sangat dipersalahkan oleh orang kafir pada waktu itu. Agustinus menolak segala serangan ini. Dalam kitab ini, Agustinus menguraikan juga soal kerajaan 1000 tahun yang terbaca dalam Wahyu ayat 20. Origenes serta pengikutnya tidak percaya akan nubuat itu. Tetapi lebaynya orang Kristen pada zaman itu diberharapkan pemerintah Kristus di bumi ini selama 1000 tahun, di mana umatnya akan merasakan kesentosaan dan bahagia yang tidak terkatakan. Tafsiran Agustinus lain sekali. Ia mengajarkan bahwa kerajaan itu sudah mulai dengan kebangkitan Tuhan Yesus dengan kelahiran gereja. Orang-orang kudus yang duduk di atas tahta dengan memegang kuasa rohani itu ialah uskup-uskup yang memimpin gereja beserta dengan Tuhan, terdapat dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Pengaruh Agustinus nanti akan ditemui di mana-mana dalam sejarah gereja pada abad-abad yang berikut, bahkan sampai ke dalam teologi Luther dan Calvin. Baik, kita masuk ke poin yang ke-18 tentang kesenian kekristenan dalam gereja lama. Kesenian kekristenan dalam gereja lama adalah berbagai gambar dan lambang Kristen yang terlukis pada kamar-kamar kubur, bersaksi kepada kita tentang iman, pengharapan, dan cinta kasih kaum Kristen pada zaman purba. Dalam lukisan taman bunga yang permai, yakni Firdaus yang baru, di mana orang-orang mati sudah masuk ke dalamnya, Alkitab yang melukiskan tentang kelipatan dari kebinasaan, di mana yang pertama, katakombe dekat Roma, adalah tempat pemakaman bawah tanah di bawah Roma, Italia, yang sekitar 40 tahun meskipun dikenal untuk pemakaman Kristen orang-orang seluruh agama yang dimakamkan pada abad kedua sebelum Masehi. Katakombe Kristen sangat berpengaruh pada sejarah seni rupa gereja pertama, berisi sebagai besar contohnya sebelum sekitar 400 Masehi. Katakombe Yahudi memiliki dalam masa pengajaran agama Kristen oleh Kaisar Romawi.